dan itu produknya itu kayak pakaian pakaian dalam gitu. Wow. Nah, Agak itu. Kita tenang di masa yang datang. Halo Chill People, selamat datang di Pod Chill, tempatnya sharingnya anak-anak culture. Oke, di ruang yang chill dan cozy ini kita bakal bahas hal-hal yang dekat sama hidup kita, kayak dari cara pikir, cara grow up, cara gimana sih caranya dari kayak scroll-scroll TikTok tuh bisa jadi cuan gitu kan ya. Nah, makanya di episode kali ini kita akan bahas hal yang sangat hype dan sangat Gen Z gitu kan ya, yaitu tentang TikTok affiliate. Nah, di TikTok affiliate ini itu kelihatannya kayak gampang gitu kan, tapi aslinya itu kayak lumayan complicated. Tapi aku di sini nggak sendirian, jadi kita langsung tanya aja ke tamu spesial kita. Kita undang jauh-jauh dari kota sebelah dan kita sangat nanti-nanti gitu ya dari tadi. Oke, langsung saja kita panggil Kak Astu. Halo semuanya. Nah, Kak Astu, boleh dikenalin dulu nih dari nama, terus sekarang kuliah di mana, terus kayak kegiatannya ngapain sih? Kayaknya kan sibuk banget gitu dari story-nya gitu kan ya. Oke, jadi aku kenalin diri dulu ya. Ya, boleh. Oke, halo penonton semua. Aku Astu. Nama panjang aku Astu Devi Supriyatni dan aku berkuliah di UNESA, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Bisnis Digital. Dan sekarang aku lagi menjalankan di semester 3. Lalu untuk kesibukan kali ini aku emang lagi pastinya fokus kuliah ya, soalnya tugasnya lagi seabrek nih. Wow. Terus juga jalanin bisnis kecil aku, small business aku, baik dari buket ataupun jasa edit video. Dan juga aku sedang aktif berorganisasi di salah satu UKM di UNESA gitu. Sangat sibuk banget ya guys. Selain jadi mahasiswa biasa, ikut organisasi, punya 2 bisnis lagi. Wow. Ya, Keren. ini masih nggak sebanding sih sama yang kemarin-kemarin sih. Wow. Nah, Oke. jadi Kak Astu ini guys udah nyemplung di dunia TikTok affiliate itu kurang lebih tuh udah kayak 3 tahunan gitu lah. Dan dia itu pernah diundang di kantor TikTok yang ada di Garapena loh guys. Terus dia juga pernah di rumah BUMN juga. Nah, kalau boleh tahu Kak Astu tuh ngapain sih kok tiba-tiba diundang di kantor TikTok yang di Garapena gitu? Kalau boleh tahu kayak ceritanya gimana sih gitu? Oke, sebenarnya ini juga pertanyaan yang banyak banget ya. Sebenarnya teman-temanku juga nanya, kok bisa sih kamu tiba-tiba di gedung Grahapen yang sebenarnya tuh kayak juga banyak orang yang mimpi bisa kerja di sana gitu. Jadi sebenarnya yang pertama itu karena pada saat maba ya semester 1 itu ada kayak kuliah tamu gitu di kelas aku, dan itu ternyata dari TikTok Surabaya gitu. Dan awalnya sih kayak mereka tuh kayak memaparkan materi tentang TikTok affiliate secara dasar gitu ya, secara pemula lah. Jadi kayak sistematikanya affiliate, kayak kalau ada yang beli kita dapat berapa gitu. Nah, tetapi di ending sessionnya sharing materi itu kru mereka yang datang di sana itu kayak nge-share G-form tentang kayak TikTok kamu apa sih, followers kamu apa, terus kayak tipe konten kamu atau kayak lifestyle atau beauty gitu apa gitu. Terus aku ngisi kan, nah aku pakailah akun TikTokku yang udah cukup lama lah itu ya. Itu dan ternyata nggak kayak ada beberapa gitu tiba-tiba di mention namanya, ada temanku kayak beberapa lah dan termasuk aku yang di mention. Katanya aku disuruh menghubungi nomor yang ada di papan itu, waktu itu ditulis. Aku bingung kan ini apa ya. Jadi anak-anak tertentu aja nih yang Iya, Jadi kayak bener. diseleksi gitu ya kak? Iya, kalau aku sempat nanya sih ya, katanya tuh emang berdasarkan jumlah followers dan kayak view ya. Wow. Iya, kan awalnya mikir kenapa ya, kayak ada apa sih, buat apa, karena nggak dikasih tahu awalnya. Cuman ya udahlah ya, kan namanya masih maba,
terobos aja kan Iya. pengalaman baru gitu. Betul. Aha. Nah, setelah diseleksi nih, ngapain nih Kak Astu? Diapain? Nah, setelah diseleksi aku dimasukin lah ke grup yang dimana itu ada beberapa orang juga yang sebenarnya aku nggak kenal ya. Aku cuma kenal sama temen-temen doang. Heeh. Terus tiba-tiba dikasih lah undangan buat visit kantor TikTok Shop Surabaya. Nah, itu tuh ternyata di Graha Pena kan, dan akhirnya aku sama temen-temenku tuh bareng ke sana dan benar-benar ketemu orang baru, tapi cuman kayak sekitar 6 orang lah gitu. Oh, dikit ya? Iya, dikit banget. Tapi itu tuh kayak batch-batchan gitu loh. Jadi kayak nggak langsung satu semua gitu. Nah, tapi ternyata yang aku waktu ketemu sama orang baru itu ternyata juga anak UNESA. Iya. Kebetulan sekali sih. Dan satu fakultas. Wow. Iya. Cuman ya beda ini ya, prodi ya. Oh, Mereka beda prodi. ada manajemen dan ekonomi. Dan ternyata mereka juga dapat kayak undangannya tuh karena kuliah tamu tersebut gitu. Terus pada akhirnya di sana kita juga dapat materi lagi nih, kayak tentang TikTok affiliate yang pemula tahap sekian gitulah ya. Jadi dikasih Oke. ilmu-ilmu gitu ya, cara jadi Iya. TikTok affiliate yang bener tuh gimana. Betul, dan pada saat itu juga kayak langsung dicontohkan gitulah guys. Pokoknya kayak kita kayak workshop tipis-tipis gitu ya. Iya. Tapi gitu itu ada fee-nya nggak ya kalau misal ikut jadi workshop itu gitu? Awalnya sih nggak ada sama sekali, soalnya awal-awal yang aku ceritain tadi itu tuh masih tahap seleksi. Oh. Dan itu pada saat itu aku tuh nggak sadar, aku nggak tahu kalau itu masih tahap seleksi. Jadi aku ngerasa wah, aku udah masuk sini aman nih gitu kayak gitu. Terus kayak di sana tuh kita kayak yang tadi aku bilang kayak kita agak praktek dikit-dikit, dan itu dari kayak ke 12 anak yang di situ itu dipilih 2 akun yang terbaik. Maksudnya terbaik itu kayak yang kayak punya peluang bagus lah, dan salah satunya tuh aku guys. Wow. Iya. Asik nih, peluangnya gede. Oh my Iya. God. Terus. Dan itu gak ada briefingnya, aku jadi malu. Maksudnya kayak kan awal-awal ya, itu aku dulu itu pada saat itu kayak belum yang kayak merintis banget sampai kayak sekarang lah ya. Jadi mental maluku itu kayak masih menciut gitu ya. Aha. Oke, berarti ya setelah itu kakaknya diseleksi itu mau ada kayak misal ada project gitu atau ada apa nggak? Oh ya, sebenarnya ada, cuman kayak tadi tuh awal-awal yang pertama itu aku itu semuanya tuh udah disuruh pulang, tapi kecuali aku sama temenku yang terbaik 2 ini loh. Dua belas itu ya. Aku kayak disuruh kayak tunggu, jangan pulang dulu. Kami kasih produk, kamu bikin video segini ya. Per hari 1 minimal, dan harus ada yang check out segini gitu. Kayak waduh, mana kan lagi kuliah kan, maksudnya kayak kan masa-masa adaptasi ya, yang dimana kayak jujur aku waktu kuliah awal-awal tuh susah banget sih buat adaptasi dengan time management. Jadi aku emang agak was-was sih, tapi pada akhirnya juga kayak aku nego lah, kayak seminggu upload 2 atau 3 kali, dan itu berhasil bikin video TikToknya dengan produk itu. Ada tuh sabun, itu pertama kali itu dikasih dari mereka dari Oh, TikTok kayaknya Shop. pernah lihat nih kak. Oh ya, Hobiku nih, pernah. kayaknya iya sana. Aku kan itu pingin buat brandingan baru kan, karena dulu itu faktanya ya akunku dulu itu gaming loh kak. Wow, sangat Iya, di ini ya. aku tuh dulu gaming, cuman karena aku ngeliat temanku tuh kayak dia tuh ada di beauty kan, dan wah enak ya, kayak suka dandan, review skincare tapi dibayar dan dapat gratis, kan kayak tergiurkan ya. Kayak pengen nyoba gitu gimana Iya. sih gitu. Kayak makeup cakep-cakep terus tapi kayak dapet cuan gitu. Iya kan, kayak enak banget sih. Nah, Tapi itu produknya itu dapat 1 atau lebih dari 1 projectnya itu? oh Atau yang kayak banyak gitu. oke. Kalau yang pertama kali itu sabunnya aku dapat 1 aja sih. Iya, cuma kayak bikin video bebas lah. Oke. Awalnya juga ini sih, videoku kayak view-nya tuh kayak nggak pecah gitu, cuman kayak 100 Tapi gitu. itu udah lumayan sih kalau buat kayak awal gitu ya. Iya sih, benar-benar. Oke, omong-omong soal TikTok affiliate. Nah, aku penasaran nih.
kenapa sih kayak tiba-tiba Kak Astu ini kayak nyemplung ke dunia TikTok affiliate atau daftar gitu ke dunia TikTok affiliate gitu? Alasannya tuh kenapa gitu? Kayak apakah emang suka konten gitu? Apa kayak tiba-tiba pernah konten nih terus FYP viral terus akhirnya pingin nih kayak nyoba TikTok affiliate tuh gimana? Soalnya kan sekarang kan banyak nih kayak influence TikTok yang omsetnya tuh gede-gede, jadi kayak pengen gitu nyoba deh gitu. Iya. Gimana nih Kak Astu kalau dari Kak Astu sendiri? Oke, kalau masalah kenapa sih aku apa tadi, mohon maaf. Ini daftar atau Daftar kayak ini join ya? ke TikTok affiliate Oh, gitu. TikTok affiliate. Iya, jadi awalnya tuh emang aku dari dulu base-nya suka banget ya nge-vlog, ngomong kayak ya asbun ya Yapping gitu. gitu ya? Yapping, Nah, cuman bedanya tuh kayak aku cuman upload di CF gitu lah. Jadi kayak belum pede ya. Belum pede buat dilihat ribuan jutaan orang. Oke. Jutaan ya. Iya. Jadi dan juga aku kebetulan waktu scroll TikTok ngelihat nih bestiku dulu SMA, dia tuh mulai kayak video TikToknya udah ada keranjang kuningnya gitu. Dia sambil kayak TikTokan sambil kayak megang lip tint gitu. Kayak aku liat, tumben banget temenku kayak gini gitu. TikToknya beda Sambil gitu. review shades lipsticknya gitu kali ya. Iya. Terus aku lihat ternyata kayak ada pas aku pencet kayak TikToknya itu TikTok apa sih keranjang kuningnya. TikToknya itu juga kayak invite aku buat ayo ikutan jadi kayak afiliator. Nah, kan menurutku kan lumayan kan. Ternyata aku baca-baca ya lumayan dapat komisi ya. Nah, aku mikirnya kayak wah lumayan nih, kayak pasti kayak gede banget sekali pembelian bla bla bla. Akhirnya aku daftar. Terus aku nyarilah produk yang kayak random gitu. Ternyata aku lihat yang kayak produk seharga 100 ribuan itu kayak per penjualan tuh cuman dapat 1000-an. Kayak pada akhirnya kayak waduh, aku aja kayak pengalaman kan emang aku kayak jualin produk, kayak ada orang satu yang beli aja kayak udah syukur banget. Nah, ini masa aku nanti udah effort capek cuma dapat 1000 gitu. Jadi pada akhirnya pas SMA itu yang 3 tahun lalu itu aku langsung skip, aku biarin itu TikTok affiliate-ku nggak aku aktifin soalnya aku udah nggak tertarik karena kecil banget kan. Iya gitu. Tapi setelah kayak aku lulus SMA ini dan yang karena aku diundang sama TikTok Surabaya, aku tuh baru Semangat mulai. lagi gitu ya untuk memulai jadi TikTok affiliate. Iya, karena emang aku punya impian gitu jadi selebgram, say. Amin. Oke. Oh ya, tadi aku kayak denger soal komisi nih. Nah, komisi pertama yang Kak Astu pernah dapetin tuh berapa sih, dan paling gede tuh berapa ya gitu? Oke. Ada sih, itu pertama Boleh kali spill banget ya. tipis-tipis lah, berapa digit tuh? Mungkin 3 Oh, gitu kan. digit nih. Iya, Oke. boleh gitu. Oke sih, nggak apa-apa sih. Dulu pertama kali itu pun kayak pas aku waktu udah join dari TikTok Shop Surabaya ya. Anyway, aku mau ini dulu ya, kasih info dulu tuh TikTok Shop Surabaya itu ngundang kayak afiliator kuliah anak kuliah kayak kita tuh buat memenuhi kayak projectnya TikTok Shop Surabaya yang dimana itu mempromosikan barang-barang UMKM. Brand lokal gitu kan? Iya, brand lokal. Antara shopnya lokal terus reseller atau kayak produk baru dari yang Surabaya ya. Nah gitu. Nah jadi dimana karena di situ kan sellernya masih baru-baru semua ya. Jadi otomatis ininya tuh dikit juga guys, cuannya dikit juga. Kayak waktu itu pun kayak aku waktu itu pertama kali dapat komisi itu lagi live streaming dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Lama banget ya? Iya, dan itu baru kejual satu doang lip tint. Aku cuma dapat komisi 900 perak. Wow. Iya. Hebat banget sih. Iya sih. Tapi kalau ditanya kenapa aku bisa live selama itu karena emang kayak waktu itu emang ada kayak tugas gitu sih dari TikTok Shop Surabayanya. Harus live minimal sebulan segini jam, mungkin kayak 12 jam gitu. Ya, tapi pada saat itu walaupun cuma dapat 900 aku kayak happy banget Karena dulu. first time gitu ya gitu. Iya. Hasilin duit dari keranjang kuning itu gitu. Iya guys, sampai aku tuh liatin berminggu-minggu. Aduh ternyata ada yang beli, aduh siapa yang beli? Soalnya kan kalau ada yang beli kan nggak kelihatan ya siapa yang beli gitu. Iya sih. Iya. Oh,
Kalau yang tergede sebenarnya nggak gede-gede juga sih kalau dibilang gede. Iya Lumayan lah, enggak juga sih. Kalau cuman beli satu doang ya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena aku emang yang ku jual itu produk-produk beauty, jadi itu komisinya tuh rata-rata under 10.000 per produk. Tapi pada saat itu yang tergede satu produknya ya 7.000 sih. Tapi lumayan sih per produk, kalau 7 kali 100 orang gitu yang beli itu udah 700. Iya guys. sih. Kalau tadi sempat nanya apa berapa komisinya ya? Apa? Iya. Kan aku udah aktif affiliate, yang aktif banget itu setahun ya. Ya dalam 1 tahun ini kalau total dari affiliate dan endorse masuk nggak ya? Kalau endorse Masuk sih, boleh. masuk ya. Boleh. Endorse tuh mungkin dalam satu tahun ini 2 digit sih. Wow, keren 2 digit guys. Cuma konten, bikin konsep, ngepost di TikTok dapat 2 digit. Itu kayak lumayan banget Kalian sih. harus coba sih. Iya. Lumayan banget. Main Oke. banget, nget. Bener. Oke. Nah, ini nih, boleh kan daripada aus-aus nih, sebelum kita ke segmen selanjutnya boleh diminum-minum dulu. Oke. Nah, ini ada arem latte dari Cafe de Vinyl Chic Cafe. Nah, BTW guys, kita lagi rekaman di Cafe de Vinyl Chic Cafe. Nah, di cafe ini tuh kayak tempatnya tuh kayak cozy banget dan sangat apa ya, culture, bisa dilihat dari furniture-nya ini kayak oke banget sih. Jadi kalau kalian misal pengen reserve buat kayak podcast nih kayak kita nih, butuh yang kedap suara, ini juga kedap suara, dan juga butuh yang kayak sesuai kantong mahasiswa, ini sesuai kantong mahasiswa banget sih. Jadi kalian kalau misal butuh tempat buat kayak nugas atau nongkrong atau reserve buat kayak VIP room kayak kita, boleh banget nih di Vinyl Chic Cafe. Nanti kita kasih footage-nya kayak tring ya, oke. Nanti juga kita kasih alamatnya di sini. Jadi ini letaknya tuh di Gayung Sari, Surabaya. Nah, nanti kalian kalau misal terutama yang kuliahnya di UNESA nih, di UNESA Ketintang atau di Telkom, boleh banget soalnya deket sih. Oke, boleh diminum nih Kak, boleh diminum dulu. Oke, boleh. Gimana sih menurut Kak Asto di tempatnya? Oke enggak ya? Iya sih, aku emang dari tadi yang awal banget datang aku tuh salfok ya, kayak tempatnya cozy banget dan kayak aku pengen deh kayaknya reservasi buat ngonten juga nih. Karena tempatnya Ya, emang oke sih. iya, dan aku sempat tanya-tanya juga tadi ke kasir ya, ternyata harganya masuk banget loh beneran di kantong mahasiswa kayak kita ya. Dan apalagi buat mahasiswa yang sedang rapat nih prokeran, boleh banget di sini. Iya, anak organisasi ya sini. Oke. Sih. Betul banget. Oke, bisa kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, TikTok affiliate kan dari tadi kan kayak lihat secara positifnya tuh kayak enak kan, tiduran tapi terus dapat duit gitu. Nah, kalau boleh tahu tantangannya atau kayak kendalanya dalam melakukan TikTok affiliate itu apa sih? Kayak misal pernah nge-stuck nih bikin konten tuh konsepnya gimana sih, atau kayak kok kontenku kayak nggak FYP ya gitu. Mungkin dari Kak Astu sendiri kendalanya gimana gitu dalam melakukan TikTok affiliate selama 3 tahun ini? Oke, kalau kendala yang aku rasain ya sampai saat ini tuh sebenarnya konsistensi. Karena konsisten itu sebenarnya kuncinya ya. Kunci utama. Apalagi TikTok itu suka ngelirik akun yang konsisten upload terus. Cuman ya gimana ya Kak ya, aku kuliah juga, terus bisnis, organisasi, dan kadang volunteeran gitu kan, dan juga kadang aku kerja sama orang, jadi itu membuat aku kayak agak sulit ya buat konsisten karena aku juga ada tanggungan dari yang lain juga gitu. Terus yang kedua itu bingung buat nentuin konsep video, karena kan kata orang-orang sih kayak bisa lah nyontek ke akun TikTok yang gede gini-gini. Cuman kadang kita tuh punya brandingan sendiri guys, yang dimana nggak semua konten creator tuh juga punya gitu. Makanya kayak sulit juga sih menurutku, kayak sosok lah gitu. Jadi kayak yang susah tuh kayak bikin branding atau ciri khas dari akun kita gitu ya. Iya, biar tetap muncul gitu. Iya. Terus juga
apalagi kalau misalnya brandingannya tuh kalian tuh editnya tuh kayak nggak yang biasa ya, yang nggak potong-potong klip doang kayak aku. Itu tuh sulit banget guys, karena tuh kayak aku satu video pasti minimal itu kayak 12 jam ngedit video gitu. Wow, Mm-mm. lama juga ya. Iya say, makanya itu aku paling bisa ya kalau bener-bener yang kayak hidup buat tiktokan doang, mungkin kayak yang ampe sakit-sakit gitu sehari satu video tuh kayak udah yang kayak pusing gitu. Tapi pernah nggak kak sehari tuh ngedit 3 video gitu? Pernah sih, tapi itu biasanya waktu itu ada dari brand hand body gitu. Itu emang requestannya post-post video yang kayak ya udah tunjukin aja produknya terus video tiktokan aja gitu. Iya. Itu bisa sih 3 sehari, tapi juga mikir-mikir sih. Itu termasuk editnya tuh dalam sehari tuh 3 video bisa? Bisa soalnya cuman kayak nambahin caption dan lain-lain gitu lah. Simpel-simpel gitu editnya. Iya, yang bawaan dari aplikasi TikToknya. Cuman kan aku di brandingan aku nggak ngedit pakai TikToknya langsung kan gitu. Oke, jadi pastinya pernah ya dalam seminggu tuh kayak nge-stuck gitu, kayak konsep videonya next gimana ya gitu. Terus solusi dari Kak Astunya sendiri itu kayak cari inspirasi dari content creator lain kayak gitu ya. Iya. Oh, nah Kak Astu ini kan statusnya masih kuliah nih. Nah aku tuh mau tanya gimana sih cara bagi kuliah, TikTok affiliate, terus tadi katanya organisasi, terus bangun bisnis dua biji, itu gimana sih Kak? Gitu. Boleh ceritain nggak gitu? Oh ya, kalau aku dulu buat yang TikTok itu ya, emang berat sih ya Kak, soalnya banyak banget kayak kuliah itu juga tugasnya nggak dikit. Jadi aku biasanya kalau aku ada satu hari yang benar-benar kosong banget seharian, aku tuh bener-bener take video yang banyak tentang buat kayak beberapa video gitu. Jadi aku draftin, aku taruh kayak di kelompok ini nih buat video ini, buat video ini, Jadi buat kayak video nge-stok ini. gitu ya? Iya nge-stok. Jadi kalau misalnya kayak ada target seminggu 2 video, misalnya hari Selasa dan Jumat gitu, nanti tinggal kalau udah hari Selasa tinggal upload gitu. Jadi solusinya itu ngestok gitu ketika lagi ada waktu free gitu ya Kak? Iya, kalaupun kayak nggak ada waktu free, ya sebisa mungkin kayak bikin konten yang sederhana aja nggak apa-apa sih gitu. Yang penting konsisten gitu ya. Konsisten, Itu betul. kunci utama dari TikTok affiliate. Konsisten guys, benar. Oke, aku denger nih, kemarin sempat masuk FYP ku juga. Kak Astu ini udah pernah atau kayak di reach out sama brand atau di endorse brand. Nah itu gimana sih sampai ditawarin sama brand gitu untuk di endorse, itu gimana sih Kak caranya, atau kayak sampai di reach out itu gimana sih gitu? Boleh ceritain nggak? Boleh. Nah, kalau aku endorsement dari akunku sendiri itu ada 2 tipe. Oh, 2 tipe. Iya, 2 tipe itu, satu tipenya brand langsung ngehubungin ke akun aku, dan satunya brand itu dari agensiku. Dan aku anyway ikut agensi ya. Agensi terus kasih ke aku. Dan agensi ini aku udah dari SMA sih ikut agensi ini, cuman kayak nggak aktif juga ya. Karena fokus nyari kuliah guys, nyari kampus gitu. Cuman emang paling banyak sih kalau ditanya paling banyak jobnya dari agensi. Tapi kalau paling banyak cuannya itu dari yang pribadi ke aku. Iya, ada tuh satu video yang dimana aku review sabun tuh. Oh ya, boleh. Ya, review salah satu produk sabun, dan ternyata itu tuh booming ya, masuk ke FYP. Iya, terus brand ngelirik nih. Terus akhirnya nawarin penawaran, karena itu aku masih awal-awal banget ya Kak. Aku tuh di fee-nya tuh dikit banget Kak. Kayak aku waktu itu 5 video tuh cuman 100.000. Iya, tapi dapat produk sekitar 10 pieces. Tapi lumayan sih. Iya sih. Terus 5 videonya, tapi ini sih yang aku incar, 5 videonya tuh bakal dapet kayak boostingan promosi kalau Kakak tahu. Jadi itu gimana tuh Kak boostingan gitu? Boostingan promosi tuh kayak dari TikTok itu punya fitur yang dimana kita tuh bisa beli reach atau beli kayak viewers tapi yang legal ya guys. Jadi kayak dibantu. Bisa ya gitu-gitu Kak? Iya, jadi Baru nanti tahu nih. jadi TikTok itu bantuin kayak video kita tuh jadi kayak
iklan yang dimana bakal kayak muncul di scroll-scrollan kalian. Cuman ada tulisan sponsor gitu. Oh iya pernah nih sering masuk FYP ku juga di TikTok kalau ada video tapi itu ternyata tuh ada tulisan di pojoknya kalau itu disponsori. Iya, Oh. itu biasanya beli kayak boostingan gitu. Nah itu tuh biasanya menurutku lumayan ya harganya ya, karena kayak 10.000, 14.000 followers, viewers itu harganya udah 100.000. Oh mahal juga ya. Iya. Dan waktu itu aku video awalku tuh yang sabun itu yang sebelum dipromosiin brand itu viewersnya di 100 ribuan. Tapi semenjak di boosting brand viewersnya jadi kayak 6 juta apa 7 juta gitu. Wow, juta guys. Iya. M nih. Iya. Dan lumayan sih dari video itu aku juga dapat penghasilan sampingan dari affiliate. Jadi sebenarnya kayak gini, penghasilanku tuh kayak dua arah gitu, dari yang brandnya bayar aku buat bikin video sama brandnya bayarnya bayarinnya apa ya, dapat komisi dari affiliate. Oh. Iya, ya. paham gak sih? Iya. Iya, dan di affiliate ini sabunku itu yang lumayan paling gede sih. Wow. Dan itu sampai sekarang loh kak, itu video udah kayak bulan November tahun lalu. Aku sampai sekarang itu masih dapat komisi dari video itu. Oh, Jadi itu meskipun videonya udah lama tapi tetap dapat duit gitu ya kak? iya. Wow. Aku tiduran pun kayak mau ngopi tinggal tarik aja tuh duit. Lagi rebahan nonton drakor dapat duit. Wah, Iya. enak banget. Kayaknya kopi enak deh, atau kayaknya mie goreng Iya, enak deh. Nah, Tinggal tarik, beli, oke udah. simple gitu. Iya. Terus aku mau nanya nih, biasanya kalau misal brand nge-reach out kakak gitu ya, itu tuh kayak ada ketentuannya nggak sih? Kayak misal, aku mau deh kak konsepannya kayak gini, nanti disematin berapa hari kayak gitu-gitu. Kayak gimana sih persyaratan umumnya tuh kayak gimana kalau biasanya? Oh, ya semua brand pastinya ada ya kayak gitu ya. Kalau yang beberapa brand yang kemarin itu rata-rata sih peraturannya kayak harus videonya harus stay sampai 1 tahun gitu. 1 tahun? Ada yang maksimal 1 tahun sih. Hmm. 1 tahun, 6 bulan, tergantung sih brandnya mintanya apa dan kesepakatan lah. Terus kayak ada brand yang kayak biarin kita buat terserah mau review produknya apa, pokoknya sesuai brandingan kakak. Tapi ada juga yang ngasih teks full harus mirip banget. Ada juga yang ngirim teks tapi intinya doang gitu, udah kirim gitu. Sebenarnya tergantung brandnya juga sih. Oh, jadi Iya. tergantung ya. Tapi gitu tuh kakak pernah nolak nggak sih endorsement dari brand gitu? Pernah sih pada saat itu. Soalnya waktu itu tuh Karena apa tuh kak? ini agak memalukan ya. Aduh, Soalnya kenapa tuh? itu ada satu toko tapi emang lokal sih, orang lokal. Dia tuh nawarin endorsement. Fee-nya waktu itu untuk aku yang masih agak-agak awal tuh lumayan sih ya, kayak ya nggak sampai sedigit lah, tapi cuma minta 1 video gitu. Dan itu produknya itu kayak pakaian dalam gitu. Wow. Nah Agak itu iya, gitu. iya, dan itu kayak nggak mungkin aku terima karena emang brandinganku nggak mengarah kayak yang ke sana ya. Karena Kak Astu nih BTW guys, dia tuh lebih ke arah kontennya kayak make up gitu ya kak. Iya. Skincare atau kayak body care, kayak perawatan diri gitu. Iya, Jadi benar. kayak ngambil sesuai kontennya atau kayak Iya. brandingnya gitu. Iya, brandingku juga kayak ya makeup gitulah guys. Iya. Nah, dari apa nih konten-kontennya kakak nih? Pasti kan 3 tahun kan bikin banyak konten ya. Nah, itu tuh pernah nggak sih ada komentar negatif gitu? Dan itu gimana ngatasinnya? Pastinya ada sih, kayak sebenarnya aku tergantung sudut pandang juga ya. Itu negatif apa enggak, tapi kadang aku mikirnya kayak oh nih anak berarti apa nih, orang netizen Iya. tertarik nih sampai Iya, kayak fans. mau ngatain ya, fans ya. Nah, itu ada yang kayak ngata-ngatain gitu. Kayak aku kan ada tuh satu video viral kan, sempat booming sampai di post di reels, sampai orang ngepost itu. Itu tuh aku tuh video nunjukin kalau aku tuh mandi tuh berjam-jam. Oh, Ya. iya. Itu videonya kena like-nya tuh sampai 1 juta plus lah. Gila. Iya. Dan itu juga banyak yang komen kayak, ada yang kayak kak kamu ngapain aja gini. Tapi ada banget yang kayak kak kamu jam-jaman itu ngapain aja di kamar mandi, kayak pasti kayak itu nggak boleh. Kayak mikir kayak masa orang mikirnya gitu banget ya, tapi kayak oh ya udahlah bodo amat
kadang komentar negatif itu ya buat orang yang mungkin pola pikirnya sama kayak aku, itu justru malah buat peluang kita gitu. Kadang mereka tuh Justru kayak naikin konten kita gitu Iya. ya, dari komen-komen itu gitu. bener, soalnya aku pernah baca-baca ya, kalau mau bikin konten yang menarik audiens itu kita harus memainkan emosi penonton. Ada yang kayak happy, sedih, dan yang paling toksik dan paling berhasil itu anger, marah. Wah. Dan mereka tuh kan kesel kayak Iya sih, ngapain bener juga gitu. sih. Semakin marah kan semakin orang-orang kan komen ya. Nah, Iya. itu bisa bikin naik engagement dari konten itu sendiri sih. Iya, cuman toksik sih kan juga kayak Iya. bikin brandingan agak jelek ya gitu. Hmm. Mhm. Nah, dari Kak Astu sendiri punya nggak sih strategi gitu biar kontennya kakak itu FYP atau naik gitu, atau viewersnya tuh naik, itu kayak gimana sih gitu? Ada strateginya nggak? Oke, yang pertama ya guys, kalau strategi dari aku tuh yang pertama, kalian jangan terlalu perfeksionis. Lakuin aja dulu. Kalau misalnya kayak nanti aku bikin ini deh, tapi aku belum punya ini, udah nggak usah mikirin itu, jalanin dulu aja. Jadi emang sih itu awal-awal aku kayak kesalahan pertama aku tuh kayak aku terlalu perfeksionis yang kayak aduh nanti aja deh, tunggu aku kayak punya ini atau Nunggu siap gitu. iya nunggu siap, nunggu siap mah nggak bakal siap-siap kok kayak gitu. Bener sih. Nggak bakal ke upload, nggak bakal dapet cuan gitu. Iya. Terus yang kedua, kalian jangan malu di depan kamera. Tapi ini tergantung branding ya. Kalau misalnya branding kalian kayak emang kayak nunjukin muka, udah nggak apa-apa. Kalian tuh kayak pede aja. Karena orang itu juga nggak mau nggak sih, kayak netizen juga males nggak sih ngeliatin orang di kamera kayak nggak pede gitu. Ya, kayak masih malu-malu, Iya. Kayak ngapain ya orang Ngapain ini nih ya? orang? Apalagi kamu tuh apalagi kalian tuh kayak jualan produk gitu. Masa kalian mau jualin produk ke orang itu kalian ragu kan, orang jadi Malu-malu kan orang jadi ragu gitu. iya, gimana mau dapat cuan gitu ya. Bener sih. Terus yang ketiga, personal branding ini sebenarnya dibilang optional pun kayak enggak sih, tapi wajib juga gitu. Soalnya personal branding ini membuat kayak orang-orang itu jadi kayak oh ini kakak yang mandi 5 jam itu gitu. Oh ini kakak yang editannya nggak jelas itu. Jadi kayak oh hafal ini, terus karena kayak mereka sering lihat kalian gitu, FYP-nya kalian kita terus mereka bisa follow atau kayak videonya view-nya naik dan lain-lain Kepo gitu. gitu ya. Iya. Oke sih. Dan yang terakhir konsisten itu sih. Oh iya, lupa. Konsisten. Konsisten adalah kunci. Kalau misal kayak seminggu konten cuma 1 kali atau sebulan 1 kali, ya kapan naik FYP? Iya. Iya sih, Bener kan? Iya, betul banget. Oke, nah aku tuh pernah lihat di FYP TikTokku kayak ada jadwal jam posting gitu untuk TikTok, kayak misal hari Senin nih jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus kayak kalau malam ngepostnya jam 9 sampai jam 12 malam gitu. Itu beneran nggak sih Kak biar kontennya tuh naik gitu? Kayak jadwal posting tuh. Soalnya sering Kak, kayak ada yang versi 2025, ada yang versi 2024 gitu. Terus komen-komennya tuh katanya ini works, ada yang bilang enggak gitu. Nah, itu gimana sih kalau dari Kak Astu gitu? Kalau dari aku ya, sepengalamanku tuh nggak ngaruh sih guys. Sebenarnya kalian mau ngupload jam 12 malam pun, jam 3, 6 sekian gitu, itu tuh nggak ngaruh guys. Karena FYP tuh bisa aja kayak kalian udah ngepost ini sebulan tapi tiba-tiba baru FYP gitu. Ada juga guys, soalnya aku juga gitu, ada videonya. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih jam, mungkin itu juga tergantung akun masing-masing juga ya. Karena kadang kayak ada yang mungkin kayak tentang, ada ya tiktokers yang tentang CV itu kan rata-rata penontonnya tuh orang-orang yang udah kerja ya, atau jadi mau cari kerja gitu. biasanya kan waktu kosongnya di antara jam makan siang sama jam pulangnya, jam 12 siang sama kayak jam 6 sore. Nah kalau kayak gitu mungkin emang berpengaruh sih, kayak uploadnya di jam-jam segitu. Jadi nguploadnya waktu di jam makan siang gitu-gitu. Ya tapi tuh kayak menurut aku cuman kayak ngaruh 25% doang sih. Oh, berarti itu bisa dianggap solusi yang kayak hoax gitu nggak Kak? Iya sih, menurutku Hoax ya? iya sih. Kalau dibilang kayak itu ngaruh banget gitu, enggak. Iya. Oke. Nah, terus kemudian dari Kak Astu sendiri ada tips-tips nggak sih buat audiens di sini, buat kawan-kawan kita di sini, buat pemula yang mau
join jadi TikTok affiliator gitu. Tapi dia tuh masih ragu atau masih insecure gitu. Tipsnya itu gimana sih Kak gitu? Iya. Jelaskan nih Kak Astu. Tipsnya ya kalian pede sih guys, pede dan Ide nomor 1. iya, berharap itu jangan deh guys, soalnya jangan naruh harapan di affiliate karena sulit banget ya. Karena menurut aku ada orang yang mau beli itu kayak gimana ya, bukannya mematahkan semangat ya. Ya. Cuman kalau ada orang yang beli itu berarti cut satu pun berarti kalian tuh udah berhasil dan kalian tuh mending langsung apa ya, cepet-cepet buruin upgrade kayak apa ya, upgrade skill kalian kayak baik dari jam posting kayak jumlah posting udah. Terus mungkin dari editingnya mungkin yang biar menarik gitu. Iya. Boom bam boom gitu. Bum bam dar, dar, dor bum, gitu. iya boleh Dar, dar dor. der dor. Ya. Mungkin ya sama sih yang kayak tadi aku bilang, yang kayak apa sih yang tadi aku bilang, yang satu tuh konsisten, yang kedua ini itu sih kayak kurang lebih kayak gitu. Oh, terus mungkin nih aku pernah lihat juga konten TikTok yang dia tuh reviewnya tanpa muka gitu. Jadi mungkin yang bagian insecure atau masih kayak malu-malu kucing gitu ya, kayak nggak mau ngeliatin mukanya, itu boleh banget nih. Kayak jadi kayak review barang tapi tanpa muka gitu. Tapi itu juga works gak sih Kak gitu? Works aja sih sebenarnya. Emang kayak pintar-pintar ngatur Kontennya kayak gitu ya. kontennya, hashtag, terus ya kan kadang tuh kayak yang aku lihat itu kayak mungkin backgroundnya estetik gitu ya. Oh iya. Iya, itu Jadi mungkin dari dekornya ya Kak ya. iya, tipe-tipe editan yang estetik sih ya, itu emang juga banyak juga kok guys. Nggak melulu editannya harus lucu, kocak, tapi kalau estetik juga berpeluang. Sebenarnya nggak tergantung kayak kalau mau FYP editannya harus kayak gini enggak guys, karena semua tuh tergantung brandingan kalian gitu. Gantung branding kalian. Mm-mm. Bener. Tuh. Wow, jadi jelas sih dunia TikTok ini nyata tuh asik, seru, tapi juga complicated ya. Jadi kayak harus konsisten, harus punya personal branding dan lain sebagainya. Oke, tapi juga menghasilkan cuan yang lumayan sih. Kak Astu sendiri udah menghasilkan gini loh guys, 2 gini loh guys. Gitu. Dua. Iya, kayak lumayan kan gitu. Jadi kalau kalian kepo nih, Kak Astu nih kayak tipe kontennya tuh kayak gimana sih? Terus dia itu kayak kontennya tuh kayak apa-apa aja, itu boleh banget cek di TikToknya Kak Astu gitu, di @deviastu. Oke, nanti U-nya double ya guys, jangan lupa. Terus IG-nya sama kan Kak, Deviastu? Iya, juga? IG-nya juga Nah, sama. boleh cek tuh. Dan terima kasih ya Kak Astu udah datang di podcast Pocil di kali ini. Oke. Dan juga terima kasih juga pada kawan-kawan culture kita udah mendengarkan episode ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe podcast Chill ini di bawah nih ya guys. Dan juga jangan lupa follow TikToknya Kak Astu nih di @deviastu double U ya guys. Dan jangan lupa mungkin bisa kepoin dikit nih bisnisnya Kak Astu, ada Buket Bunga, sama satunya apa Kak? Jasa Edit editor video, ya? iya. Edit video tuh bisa tuh. Nanti ada kok di bio IG-nya Kak Astu ya. Iya. Jadi jangan lupa dicek-cek ya. Oke, sampai jumpa di next video guys. Bye bye.